Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bertemu kembali kita di dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Frida. Semoga Bapak Ibu, Saudara, dan juga saya tentunya dalam keadaan sukacita. Sukacita yang penuh hari ini. Berbicara mengenai sukacita, tentu kita semua berharap semua orang merasakan. Tidak hanya sukacita bagi diri kita sendiri saja, tetapi juga ingin orang lain juga merasakan sukacita tersebut. Kira-kira kenapa ya kita ingin orang lain juga merasakan hal yang sama, sukacita tersebut? Mudah jawabannya. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup berdampingan dengan sesama kita, sesama manusia. Bisa dikatakan kita membutuhkan orang lain untuk hidup. Salah satu faktor inilah yang membuat orang lain yang terlibat dengan kita, yang selalu bersama dengan kita untuk menopang kehidupan bersosial, untuk merasakan hal yang kita rasakan juga. Merasakan hal yang menyenangkan, merasakan sukacita tersebut. Mengharapkan yang terbaik supaya hari-hari seseorang atau siapapun merasakan hal yang menyenangkan. Alasan tersebut tidak jarang membuat orang-orang saat ini menjadi seseorang yang mau menyenangkan orang lain. Apakah hal tersebut salah? Tentu tidak. Akan tetapi bagaimana jika orang tersebut melakukan banyak hal dan justru memprioritaskan orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri? Tentu hal tersebut tidak baik. Apalagi jika dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Mungkin saudara-saudara pernah bertemu dengan orang yang seperti itu. Orang yang selalu ingin membuat orang lain senang dan mengutamakan orang lain dibandingkan dengan apapun. Dan orang tersebut disebut dengan, kalau orang masa kini bilang, people pleaser. Saat ini sebutan people pleaser tersebut sering muncul untuk mengidentifikasi seseorang yang sulit berkata tidak untuk apapun juga. Mereka akan melakukan apapun untuk orang lain dan jarang berkata tidak. Banyak orang-orang melakukannya antara lain karena apa? Supaya mereka diterima di kehidupan bersosial, tidak suka dengan konfrontasi, suka menjadi orang yang dibutuhkan, terlalu peduli dengan kata orang lain, dan masih banyak alasan-alasan yang lainnya. Cara hidup tersebut terus mereka lakukan meskipun mereka merasa tidak nyaman. Mereka tetap melakukannya. Mereka tidak nyaman, mereka lelah. Dan saat ini kita mau melihat satu hal yang salah satu faktor yang membuat kita melakukan hal tersebut ialah karena seseorang terlalu rendah menilai diri mereka sendiri. Dalam kehidupan ini kita mau melihat gambar diri kita adalah sesuatu yang penting. Diri kita sendiri adalah hal yang berharga. Kita mau selalu mengingat bahwa kita adalah gambar diri dari Sang Pencipta kita. Tentu kita semua mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu, kita mau menghargai apa yang ada di dalam diri kita. Menghargai diri salah satunya dengan melihat kemampuan diri sendiri. Membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan memang penting. Namun kita perlu melihat ke dalam diri kita. Apakah yang saya lakukan, apakah saya bisa melakukannya nanti? Apakah membantu ini baik bagi saya maupun bagi orang lain? Dan yang terpenting, apakah dengan membantu orang lain saya bisa menggambarkan rupa Allah di dalam diri saya? Pertanyaan itu mungkin bisa kita jadikan untuk pertanyaan refleksi. Kenapa? Karena ketika kita ingin melakukan apapun juga di dalam kehidupan kita, kita adalah melakukan hal tersebut untuk ibadah kita kepada Allah. Sama seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat yang pertama.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mau belajar melakukan segala sesuatu dengan sangat baik. Bukan dengan untuk menyenangkan orang lain atau karena omongan orang lain. Kita mau melakukan hal yang baik karena kita tahu apa yang kita lakukan adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kini saatnya, marilah kita bersama-sama belajar untuk mengingat apapun yang kita lakukan untuk sesama ataupun untuk diri kita sendiri adalah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.